Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein, NPM 232308. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum penjas, dan saya akan mewawancarai dengan seorang guru. Sebelumnya, tolong berikan Bapak beri nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, sekolah tempat mengajar, dan pengalaman mengajar. Baik, nama saya Bapak Slamet Riyadi SPD. Kemudian tanggal lahir Jepara 15 Juli 1966. Alamat saya mengajar di SDN 1 Purwobodo, Kalinyamatan, Jepara. Kemudian pengalaman mengajar sudah lama ini, 33 tahun, mulai dari yang pertama sampai sekarang. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa masih melaksanakan tugas dengan baik. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Nah, yang pertama yaitu tentang pendidikan dan pengembangan profesional. Apa latar belakang pendidikan Anda? Latar belakang saya adalah yang pertama yang mulai dari SD, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, ditambah dengan SGO yaitu Sekolah Guru Olahraga di Semarang tepatnya selama 3 tahun. Kemudian ikut untuk pengembangan daripada jenjang pendidikan. Saya kuliah di UNES Semarang. Nah, selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajar tertentu? Oh ya, tentu punya. Untuk sertifikasi jelas punya. Kemudian untuk jenjang mengajar sertifikasi khusus saya juga punya, yaitu yang saya tekuni adalah dulu pada waktu masih kuliah, yang saya tekuni adalah seorang wasit profesional, yaitu dengan lisensi C1 nasional. Oke, yang selanjutnya yaitu apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Ya, selama saya mengajar, di samping saya mengikuti workshop yang ada di sekolahan, juga mengikuti workshop yang ada di luar sekolah. Contoh seperti yang sudah saya laksanakan, yaitu melaksanakan workshop, yaitu contoh seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu masalah peningkatan lisensi. Ya, lisensi dalam hal ini adalah lisensi wasit nasional. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan pengajaran. Pertanyaan yaitu bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Untuk mengajar terserah saja, dari masing-masing guru mesti punya cara dalam hal mengajar. Kalau saya, masalah mengajar ini, pendekatan terhadap murid itu memang sangat perlu. Karena apa? Murid itu harus diberikan sesuatu yang kiranya masuk di dalam benak hati daripada anak itu dan benak dalam pikiran anak itu, sehingga anak itu bisa berkembang dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya yaitu apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Baik, untuk memahami, siswa diberikan dalam belajar mengajar itu kreativitas yang sederhana saja, tidak usah yang sulit-sulit. Apalagi pada waktu saya mengajar ini adalah tingkatan SD. Sejak SD itu harus diberikan permainan yang secara menarik sehingga anak itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan seksama dan baik. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Jadi tadi sudah saya katakan,
yang namanya dalam gaya mengajar itu memang berbeda-beda. Guru itu memberikan pembelajaran pada anak itu memang terus terang saja memang berbeda. Karena apa? Guru sekarang dengan guru yang dulu itu sudah lain, ya toh? Dalam cara pembelajaran. Mungkin dalam kurikulum juga lain juga. Dulu ada kurikulum KTSP, ada kurikulum apa, ada kurikulum apa. Tapi sekarang ini sudah memasuki kurikulum merdeka dan sekarang ini ditambah lagi dengan kurikulum yang baru ini, ya, yang belum terlaksana ini. Nah itu yang penting dari kurikulum tersebut itu bisa memacu anak untuk meningkatkan dan meningkatkan daya kualitas dalam hal belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan kelas, Pak. Nah, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Nah ini untuk menciptakan pengelolaan lingkungan kelas, bila mana kalau memang anak-anak itu sudah tertib dalam mengikuti pembelajaran, ya sudah, itu namanya sudah berhasil dalam melaksanakan atau dalam meningkatkan pembelajaran lingkungan di dalam kelas. Namun kadang-kadang ada yang namanya anak itu tidak stabil atau mungkin terlalu banyak berguru atau bercanda. Nah, itu memang harus diberi pengertian. Biar apa? Biar anak itu sama dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya yaitu apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Ini memang kalau seperti itu, kalau cara saya itu adalah lain dengan Pak Guru yang lain atau Bu Guru yang lain. Itu saya dekati dan saya panggil, saya ajak ngomong dan saya ajak bicara dengan baik-baik sehingga anak itu bisa berubah menjadi baik. Kenapa? Kalau anak itu ditegur secara langsung dengan mengetahui teman banyak, anak itu bisa juga malu atau bisa juga itu dia malah berontak. Tapi cara pendekatannya adalah anak itu dipanggil dengan empat mata, diberitahu, diberi pengertian biar anak itu menjadi baik dan sadar. Yang selanjutnya yaitu bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas. Kalau kedisiplinan di dalam kelas jelas, di dalam kelas belajar mengajar itu kan memang harus disiplin. Artinya ya, duduk dengan tenang, rapi, ya kan. Anak itu tidak berkeliaran kemana-mana. Kalau memang sudah di dalam kelas sudah duduk dengan baik, rapi seperti teman-teman yang lain, itu saya anggap itu anak-anak sudah bisa disiplin. Itu. Oke, selanjutnya itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Nah, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Sangat penting itu, Mas. Jadi untuk kolaborasi, gitu, kebersamaan itu sangat penting karena antara kepala sekolah dengan guru hubungannya harus dengan baik, tidak ada kesenjangan. Begitu pula mungkin ada guru yang lain dengan Pak Guru yang lain itu juga harus baik hubungannya. Karena apa? Kalau mungkin dari salah satu, mungkin dari saya sendiri berhalangan tidak hadir, tidak mengajar, saya kan bisa minta tolong kepada teman yang lain. Yang selanjutnya yaitu apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatannya bila mana kalau ada seorang siswa itu males atau mungkin sering tidak masuk, sering tidak mengikuti pelajaran, kita mengadakan yaitu silaturahim ke tempat orang tua, ya. Gimana anak ini kok tidak pernah masuk karena apa? Mungkin sakit atau bagaimana? Yang namanya anak zaman sekarang ini macam-macam, gitu. Itu bisa dinamakan berkunjung, ya, berkunjung di tempat wali siswa yang mana
kalau ada siswanya tidak masuk kelas selama beberapa hari. Itu penting ya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Kalau masalah konflik, ya kadang-kadang ada memang konflik dalam hal yang seperti itu. Namun konflikan itu kalau memang tidak signifikan, ya tidak signifikan, kita selesaikan dengan cara baik. Gitu. Ya. Ini biasanya itu kalau seperti itu kesenjangan antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, itu kesenjangan. Tapi konflik itu saya rasa kalau memang dari salah satu ada yang memberikan pengertian, insya Allah akan bisa baik dan menjadi suasana belajar mengajar akan baik juga. Selanjutnya yaitu tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Nah, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Ya, jelas kalau masalah penilaian itu kan yang namanya guru olahraga itu kan juga langsung terjun di lapangan ya kan. Ya. Bila mana kalau ada anak itu sudah bisa melaksanakan pengertian lari, nah, harus ditambah dengan cara-cara. Contoh yang pertama, seperti lari jarak pendek itu harus menggunakan start jongkok, ya toh. Setelah menggunakan start jongkok, nah anak itu diberikan cara-cara dalam melaksanakan lari. Kalau namanya lari itu setiap orang bisa lari semua, tapi cara kan belum tahu. Nah untuk itu diberikan cara berlari, kemudian start, kemudian dalam memasuki finish. Nah itu saya anggap pertama itu melaksanakan start dulu. Yang kedua cara siswa ini berlari. Yang ketiga cara memasuki garis finish. Kalau sudah bisa itu, otomatis anak akan diberikan nilainya mesti nilai baik, kan gitu ya. Karena apa? Sudah sempurna. Mulai dari cara start, mulai dari cara lari, mulai dari cara memasuki garis finish yang baik dan benar. Gitu. Baik, selanjutnya yaitu apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar? Ya, kalau siswa dalam mengalami kesulitan belajar, ya ini sebaiknya kita harus komunikasi dengan orang tua atau orang tua wali murid, ya orang tua murid diberikan pengertian, diberitahu kalau anaknya ini kekurangannya seperti ini. Biar apa? Biar sama-sama kalau di sekolah guru yang mendidik dan mengajar, ya toh, dan melaksanakan pembelajaran. Kalau di rumah itu adalah tanggung jawabnya daripada orang tua, kan gitu. Jadi bisa sama-sama saling untuk memberikan pelajaran pada anak-anak itu. Tidak hanya di sekolah saja diberi pelajaran, tidak hanya di rumah saja tidak, tetapi antara orang tua, guru dan murid harus bekerja sama. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Prosesnya gini mas, jelas kalau siswa itu kurang baik atau mungkin kurang maju, itu dilihat dengan teman-teman yang lain itu mesti berbeda. Bedanya apa? Contoh saja, teman-teman yang lain kalau di lapangan itu mau berolahraga, mau lari-lari, mau apa, tapi kalau anak yang kurang maju itu biasanya cenderung untuk diam atau mungkin hanya di pinggir lapangan. Itu anak yang kurang maju. Tapi kalau dia itu mau bergabung dengan teman-teman yang lain, secara otomatis dia akan bisa maju. Tetapi kalau anak itu tidak mempunyai inisiatif untuk bermain dengan teman-teman yang lain, ya tidak akan maju. Oh ya, selanjutnya yaitu tentang keterlibatan komunitas.
apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Terlibat. Contoh, di sekolahan itu ada ekstrakurikuler yang namanya sepak bola. Ya, sepak bola ini dilaksanakan dalam 1 minggu sekali di luar jam pelajaran. Nah, penempatan harinya bagaimana Pak? Penempatan harinya adalah pada hari libur, contoh hari Minggu pagi jam 6:30 sampai selesai itu ada ekstrakurikuler dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Jika Bapak kalau ada. Kalau dalam organisasi berkontribusi dalam masyarakat itu pekerjaan saya kepenak Mas. Gini, yang namanya kontribusi itu kan tidak hanya diwujudkan dengan barang kan juga tidak ya kan. Kita memberikan sesuatu kepada masyarakat. Mungkin ada jalan sehat pada masyarakat, ya toh? Itu termasuk juga kontribusi. Hanya saja tidak diwujudkan dengan apa barang ya kan. Kalau diwujudkan dengan barang, saya kontribusi, saya wujudkan dengan barang. Mungkin di desa itu ada contohnya ada klub bola voli atau apa, saya berkontribusi kepada pemuda itu memberikan sesuatu, mungkin bola voli ya kan. Tapi kalau guru biasanya kontribusi itu tidak seperti itu saja. Mungkin dari masyarakat mempunyai kegiatan, ada senam massal, ada jalan sehat bersama, ada sepeda-sepedaan. Itu yang berperan biasanya itu memang guru-guru olahraga. Maka guru olahraga bisa dinamakan itu adalah berkontribusi. Selanjutnya yaitu tentang inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak? Mengintegrasikan dalam pembelajaran zaman sekarang teknologi ya, teknologi. Memang sekarang ini adalah sudah zaman canggih ya. Kalau memang kita kita menjumpai hal-hal yang baru, tidak segan-segannya atau tidak bosan-bosannya kita harus mencari tahu ya kan. Yang namanya alat teknologi, ada HP atau apa, kalau kita mempunyai inovatif ya dalam pengembangan pembelajaran, kita ya mau cari ya dan cari tahu bagaimana supaya dalam pembelajaran ini suasananya adalah modern. Nah, ini inovatif termasuk. Karena apa? Guru tidak harus memberikan pelajaran yang monoton itu saja kan, tidak. Karena sekarang ini ada tuntutan kan gitu. Itu dasarnya. Selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Ini yang saya pernah menerapkan itu adalah melatih anak supaya anak ini belajar disiplin, sehingga dalam kalian mengikuti pembelajaran itu juga dengan cara tertib dan baik dan disiplin. Maka dengan sendirinya kalau kita sudah menanamkan kedisiplinan pada anak, setiap saat pada waktu anak itu mengikuti pembelajaran, secara otomatis mesti dia berdisiplin. Sebab apa? Kalau kita tidak memberikan contoh atau memberikan pembelajaran yang namanya kedisiplinan itu, secara otomatis anak itu bisa dikatakan belior atau seenaknya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang pemahaman tentang kurikulum merdeka. Ini sudah pertanyaan. Yang pertama, apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Baik, untuk kurikulum merdeka ini, kalau saya mengartikan dalam kurikulum merdeka ini, itu dituntut
memang anak-anak harus istilahnya kalau di rumah itu mempunyai inisiatif dan inovatif dalam pembelajaran. Jadi saya katakan ini anak itu belajar itu dengan sendirinya dia belajar. Meskipun ada yang memandu, tapi dengan sendirinya dia belajar. Betul? Kok bisa Pak seperti itu? Iya, karena yang saya tahu dalam kurikulum Merdeka ini adalah kebanyakan anak-anak ini kurang memahami. Kalau yang pinter ya malah tambah pinter, tapi yang kurang itu kasihan ya, karena bisa dikatakan kurikulum Merdeka itu mandiri ya Mas, kan mandiri ya kan? Namanya saja sudah merdeka. Merdeka tidak perlu belajar katanya gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka konsep siswa. Ya itu tadi masalah kurikulum Merdeka pada siswa. Kurikulum Merdeka ini itu dituntut anak-anak juga harus berinisiatif atau berkreativitas ya. Contoh, saya menjelaskan bagaimana kalian melaksanakan cara lari jarak pendek. Otomatis yang namanya lari jarak pendek anak-anak semuanya bisa ya kan. Ya. Tapi dari guru tersebut atau mungkin saya itu sebelumnya kan memang harus memberi penjelasan pada anak didik saya. Kalau tidak saya jelaskan maka bisa, kan tidak bisa ya. Nah untuk itu ya tuntutannya memang kurikulum Merdeka itu banyak berkreasi lah dan berkreatif gitu untuk siswa. Selanjutnya yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam pengajaran. Yang pertama, bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas. Nah, itu diberikan pembelajaran yang sifatnya sederhana ya kan, dan menyenangkan. Contohnya seperti apa? Contohnya bermain. Kita berikan bermain katakanlah kucing dan tikus. Ya, ada anak yang menjadi kucing dan ada anak yang menjadi tikus. Yang menjadi tikus otomatis seneng-seneng saja, ya kan? Dia bisa main masuk kemana-mana. Tapi yang menjadi kucing karena dicegat-cegat. Tapi seperti itu juga anak-anak juga mesti senang karena apa? Yang namanya kucing dan tikus. Tikus karo kucing ya wedi, kucing karo tikus menengere karuan, ya kan? Nah itu. Jadi suasana pembelajaran ini bisa menjadi senang dan hidup. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Memfasilitasi pembelajaran otomatis itu kalau di sekolah kita itu kalau memang alat-alat olahraganya itu komplit, secara otomatis anak-anak itu belajarnya juga senang. Kalau mau main sepak bola, orang sekolah tidak punya bola kok, ambil babalan, masih disadu apa, kan ada ya kan. Makanya kalau memang suasana belajar mengajar itu menjadi senang, hidup, anak-anak juga senang, itu bila mana kalau dalam sekolah itu memiliki peralatan olahraga yang lengkap. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Pertanyaannya yaitu ada dua. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka? Ini biasanya kalau pembelajaran dalam senam ya itu anak-anak kan banyak yang tidak hafal biasanya. Itu bisa memfasilitasi yaitu dengan diputarkan
LCD atau apa LED itu, Ya, ya kan? proyektor. Nah, pakai proyektor biar apa? Anak-anak tahu gerakan-gerakannya dan bisa mengingat dan bisa melihat juga, sehingga nanti di kemudian hari otomatis anak itu sudah menjadi hafal. Maka dengan adanya teknologi itu tadi sangat-sangat membantu pada guru dan siswa. Selanjutnya yaitu apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak gunakan? Yaitu terus terang saja proyektor. Proyektor. Iya, jadi proyektor dalam kita memandu anak-anak, ya kan? Iya. Mungkin ada apa itu cabang olahraga yang baru, itu kan kita memberikan pengenalannya kan dengan memakai video, ya kan? Dimuat dalam LCD itu tadi, sehingga anak bisa mengenal, bisa tahu gerakannya seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang penilaian formatif dan proses evaluasi. Pertanyaannya yaitu bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Setelah Pak Guru atau mungkin Bu Guru itu menjelaskan, contoh seperti saya misalkan tuh menjelaskan cara melaksanakan start jongkok, lari pendek start jongkok, ya kan? Itu otomatis. Setelah itu nanti ada yang namanya lari sprint, katakanlah 80 meter katakanlah ya, atau 100 meter. Otomatis ada yang namanya juri pemberangkatan, ya, atau ada yang namanya juga yang namanya juri penilai atau starter, atau ada juga juri ini apa sih namanya, kedatangan, ya, mencatat. Itu biasanya setelah dia tuh latihan, saya memberikan evaluasi itu melalui penilaian yang seperti itu. Jadi evaluasi saya setelah dia menguasai start jongkok, berlari, kemudian cara memasuki garis finish, nanti akan saya adakan penilaian. Penilaiannya bagaimana? Head 1, head 2, head 3 itu biasanya kan yang saya kelompokkan kan anak-anak yang larinya paling kenceng-kenceng. Nah, ini jadi saya adu, kemudian yang siapa yang paling terbaik itulah yang nilainya terbaik. Selanjutnya yaitu apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Lo jelas itu mendukung, Mas. Ya, jelas mendukung masalah kurikulum. Yang namanya Pak Guru atau Bu Guru, ada yang namanya kurikulum apa saja semuanya tetap didukung. Tidak mungkin tidak didukung karena apa? Itu apa istilahnya, fasilitas dalam melaksanakan pembelajaran dan meningkatkan anak supaya dalam belajar mengajar itu meningkat, kan itu. Makanya harus didukung. Selanjutnya itu tentang kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Nah ini tidak boleh ada kesenjangan dalam arti guru kelas atau guru olahraga, itu tidak boleh ada kesenjangan. Karena apa? Guru kelas juga butuh guru olahraga, guru olahraga juga butuh guru kelas, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kalau guru olahraga itu bisa masuk di dalam kelas. Nah, suatu contoh memberikan apa itu teori, kita menjelaskan dalam kesehatan. Kesehatan ini kan tidak ya bisa dilaksanakan di luar kelas bisa, tapi yang paling enak kan kalau di dalam kelas, ya toh? Ya. Maka antara guru olahraga dengan guru kelas itu harus kolaborasi, harus
kolaborasi antara guru, siswa, dan guru olahraga. Ya, itu bisa untuk melaksanakan itu. Selanjutnya yaitu apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Ini masalah itu secara otomatis yang namanya guru itu semuanya itu mendukung, walaupun itu kolaborasi ataupun secara kolektif itu yang namanya kurikulum, karena itu adalah peningkatan dalam pembelajaran dan rambu-rambu dalam pembelajaran, maka harus tetap mendukung dengan adanya kurikulum. Apa saja yang namanya kurikulum, dari guru, siswa juga harus mendukung adanya itu. Selanjutnya yaitu tentang tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Jadi tantangan saya karena dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini cenderung anak memang kurang kreatif, ya, kurang kreatif. Karena yang namanya kurikulum Merdeka, katanya kurikulum Merdeka orang sasinawi ora apa-apa, tidak seperti itu. Tapi pada umumnya dan pada dasarnya adanya penerapan kurikulum Merdeka ini memang kurang bisa dikatakan kurang kurang objektif atau apa itu ya. Jadi itu bisa dikatakan termasuk kendala Mas kurikulum Merdeka ini. Selama ini yang namanya kurikulum Merdeka itu diterapkan pada anak. Anaknya malah ada karuan, ya toh. Maka untuk itu mudah-mudahan saja ini nanti kurikulum yang baru ini, kurikulum mendalam atau apa itu, nah ini itu mudah-mudahan saja akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Ya kita mengalir saja. Guru itu berhak dan murid juga berhak untuk menjadi pandai dan pintar, ya kan? Dan guru juga berkewajiban untuk memberikan didikan pada anak itu supaya anak itu bisa baik dan pintar, ya kan? Ya. Jadi sama butuhnya, sama pentingnya. Selanjutnya yaitu tentang partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Pertanyaannya yaitu bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Sesuai tupoksinya, ya. Kalau anak itu dilihat mampu untuk bisa berkembang, contoh dia memiliki keahlian atau kepandaian dalam bermain sepak bola, dari guru juga harus mendukung dalam arti memberikan pembelajaran, dalam arti mengarahkan anak supaya anak ini bisa berprestasi, ya kan? Kalau dia berprestasi, otomatis kedepannya anak ini akan menjadi baik di kelas yang rendah menuju ke kelas yang jenjangnya lebih tinggi akan lebih baik. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Sangat mendukung, karena P5 ini adalah untuk memberikan anak-anak bisa berkreatif, ya toh? Ya. Memberikan anak-anak bisa berkreatif. Contoh, yang namanya anak semuanya tidak bisa menggambar. Dengan adanya pembelajaran P5, anak-anak itu bisa latihan menggambar, dan mungkin itu ada salah satu siswa yang bisa menggambar dengan baik, ya kan, dengan adanya P5 itu. Selanjutnya yaitu tentang keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka?
itu tadi harus antara guru dengan orang tua murid hubungannya dengan baik, ya kan? Kalau ada siswanya atau murid yang tidak baik atau mungkin nakal atau bagaimana, sebaiknya kita harus mendatangi pada orang tua supaya apa? Orang tuanya tahu, akhirnya bisa bersama-sama untuk berkolaborasi antara orang tua murid dengan guru, sehingga bersama-sama untuk memberikan yang terbaik pada siswa. Pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Yaitu guru tidak harus tinggal diam saja di sekolahan atau di kelas. Kadang-kadang tadi ya sudah saya katakan, kalau ada anak kok sering tidak masuk, itu kenapa, ya kan? Harus ada pertanyaan, kita pertanyakan, kok sering tidak masuk, kenapa? Nah, makanya kita harus melaksanakan home visit. Seperti apa itu, Pak? Seperti apa itu? Ya mendatangi ke rumah orang tuanya, ya kan? Iya. Atau mungkin silaturahmi itu tadi, home visit, sehingga guru akan tahu keluhan daripada anak ini kenapa. Dan di samping itu juga kadang-kadang wali murid itu banyak yang lalai apa? Wali muridnya sibuk dengan adanya pekerjaan, anaknya sakit, dah kamu di rumah saja, wes ora sekolah. Nah ini kan sehingga dari sekolah jadi kan tidak tahu kan anak ini kenapa kok sering tidak masuk, ya kan? Maka harus bersama-sama antara guru, wali murid dan murid harus bekerja sama dengan baik sehingga bisa menciptakan suasana belajar mengajar akan menjadi baik juga. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban yang Bapak berikan dengan wawancara ini. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Slamet selaku guru penjas. Terima kasih ya Pak. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses.